Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Rahmawati, NIM 18003004. Di sini saya akan menayangkan sebuah video, yaitu salah satu tugas dari pembelajaran matematika untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, di video ini siswa belajar mengenai kegiatan di rumah. Siswa belajar mengenal jam. Siswa bisa menjelaskan kegunaan dari jarum panjang dan jarum pendek. Dan siswa bisa menggunakan jam tersebut. Baiklah, selamat pagi anak ibu. Baik. Uh, Syifa, hari ini apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita belajar, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, di sini kita akan belajar matematika. Udah tahu kan mata pelajaran kita pada hari ini, Nak? Kita belajar matematika. Baik. Pelajaran minggu lalu ada diulang di rumah? Ada. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang belajar jam, dengan belajar menggunakan jam. Nah, sebelumnya Asyifa udah bisa menunjukkan jam? Sudah. Baik. Jadi udah belajar di rumah ya? Udah. Nah, sekarang kita ulang kembali ya belajar. Coba sekarang Syifa buka buku halaman 12. Coba buka, Nak. Nah, coba Syifa baca yang di bawah itu tentang jam. Biar Ibu dengarkan. Ada dua jarum jam yang terdapat pada jam. Ada jarum panjang dan jarum pendek. Jarum panjang menunjukkan menit, sedangkan jarum pendek digunakan untuk menunjukkan jam. Nah, udah tahu kan? Jadi apa isi di dalam teks tersebut, Nak? Berapa jarum jam yang ada pada jam? Dua. Oh, dua. Jadi jarum jam apa aja yang ada di situ? Jarum panjang dan jarum pendek. Nah, hebat. Jarum panjangnya untuk apa? Jarum panjang menunjukkan menit. Ya, jarum pendek Digunakan untuk menunjukkan jam. Nah, hebat, pintar sekali. Nah, Ibu, di sini Bu ada jam. Nah, ini ada jam ya. Nah, angka pada jam ini berapa jumlahnya? Coba hitung dulu. Coba dengan suara satu. Berapa jam, berapa buah, berapa angka yang ada di dalam jam ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, berapa? 12. Ya, ada 12. Nah, jadi mana yang jarum panjangnya? Ini jarum panjang untuk menunjukkan menit. Jarum pendek untuk menunjukkan jam. Oke, sekarang Syifa udah tahu kan apa kegunaan jarum panjang dan apa kegunaan jarum pendek. Nah, itulah tujuan pelajaran kita pada hari ini. Jadi angka pada jam ini ada 12 angka. Nah, nanti kan ada siang, ada pagi. Sekarang Ibu mau Syifa membacakan teks pada halaman 13. Nanti di situ ada cerita yang menceritakan tentang jam. Nanti Ibu jelaskan. Nah, tadi kan jarum pendek untuk menunjukkan jam. Jarum panjang untuk menunjukkan menit. Ya, nih untuk menitnya satu angka ini berjumlah 5 menit. Jadi 5 menit, di angka 2-nya 10 menit, di angka 3 15 menit, di angka 4 20 menit. Nah, sekarang udah paham Mas Syifa kan menit-menitnya. Sekarang Ibu Ibu akan menyebutkan jam 1:05. Nah, jam 1 berarti kita menggunakan jarum pendek. Nah, sekarang kita letakkan jarum pendek di angka 1. Kata Ibu tadi jam 1:05. Nah, jarum panjangnya di mana kita letakkan, Nak? Di angka berapa?
1. Nah, pintar. Kenapa diangkat 1? Karena jam 1:05 seperti itu dia ya. Itu jam 1:05. Nah, coba Siva tunjukkan kepada Ibu jam 3:15. Nah, berarti jarum panjangnya diangkat. 3. Ya, hebat. 15 menit. Ya, pintar. Itu namanya jam 3:15. 15 menit. Nah, hebat. Nah, udah paham masih kan? Cara melihat jam, udah bisa, udah tahu apa kegunaan jarum panjang dan jarum pendeknya. Ya. Nah, udah. Sekarang Ibu mau Asifa membacakan cerita pada halaman 13. Coba Asifa buka halaman 13. Coba baca. Kegiatan Adi di hari Minggu. Adi bangun jam 4.50. Kemudian Adi berwudu salat. Adi membereskan tempat tidurnya. Pada jam 7, Adi sarapan bersama keluarga. Pada jam 7:15, Adi bersama keluarga membersihkan rumah. Ayah, ibu, dan adik semuanya bekerja sama, menyapu, menyetel kaca, membersihkan kamar mandi. Keluarga Adi sangat rukun. Mereka saling membantu menjaga kebersihan. Bersih dan sehat sudah menjadi gaya hidup keluarga Adi. Nah, jadi di cerita Adi bangun jam berapa? Adi bangun jam 4.50. Oke, sekarang coba Siva tunjukkan kepada Ibu jam 4:50. Berarti jam 4:05. Nah, jarum pendeknya di mana diletakkan? Di angka 4. Ya, coba hitung dari angka 1. 50 sampai 50 menit. Berapa? 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20, 20 menit, 25, 30, ya. 35, Nah, 40, 45, 50. Nah, jadi di angka 10 itu dibaca jam 5 kurang 10 menit. Oke? Nah, kalau jam 4 tepat, di mana jarum jam panjangnya? Nah, itu jam 4 tepat. Jadi, Adi setelah bangun, Adi berwudu, Adi sholat subuh jam 5. Adi sholat subuh jam 5. Coba tunjukkan kepada Ibu jam 5. Di jam berapa jarum pendeknya? Ya. Nah, pintar. Nah, setelah itu Adi bangun beres-beres tempat tidur. Kemudian jam 7 tepat Adi sarapan bersama keluarga. Kemudian setelah sarapan berhenti sejenak jam 7:15. Oke. Asifa tunjukkan kepada Ibu jam 7:15 angka jarum jam pendeknya. Angka 7. Ya, lewat 15 menit. Nah, pintar. Itu jam 7:15. Ngapain Adi sama keluarganya, Nak? Beres-beres rumah. Iya, itu kegiatan Adi di hari Minggu. Oke. Nah, Asifa di hari Minggu ada membantu orang tua. Dah. Ngapain? Beres tempat tidur. Iya, Beres kaca. mengelap kaca. Nah, kemudian membersihkan WC. Bersihkan lingkungan di halaman. Nah, iya, pintar. Kalau kita menyapu rumah, kita menggunakan apa? Sapu. Iya, sapu. Udah bisa Siva menyapu? Dah. Udah. Kalau kita mengelap kaca menggunakan Lap kaca. lap kaca. Oke. Untuk membersihkan tempat tidur kita menggunakan Kemoceng. Oke. Nah, udah tahu kan? Untuk membersihkan WC biasanya kita menggunakan sikat. Sikat. Iya, pintar. Oke. Nah, jadi itu kegiatan keluarga Adi di pagi hari. Kita tuh harus manajemen waktu, kita bangun harus lebih cepat kita bangun, kemudian kita sholat subuh, membantu orang tua. Nah, sekarang Ibu ada gambar. Coba Asifa cocokkan kegiatan yang dilakukan keluarga Adi dengan alat yang digunakan keluarga Adi. Oke? Coba Asifa cocokkan. Coba sekarang Asifa cocokkan yang dilakukan keluarga Adi dengan alat yang digunakan. Itu sedang ngapain tuh? Menyapu halaman rumah. Menggunakan Sapu lidi. Nah, pintar. Kemudian membersihkan ruang tamu Dengan sapu. Nah, iya.
Oke, selanjutnya kamar mandi, menggunakan sikat, iya, menggunakan sikat. Oke, itu lagi ngapain keluarga Adi? memberi Mengelap kaca. Menggunakan melap lap. kaca. Oke. Nah, itu setelah Adi bangun, setelah Adi sholat subuh. Sekarang Asyifa udah tahu apa yang dilakukan keluarga Adi dengan alat yang digunakan keluarga Adi. Nah, sekarang Ibu simpulkan, ada yang tidak paham dengan pembelajaran kita hari ini, Nak? Sudah paham? Sudah. Nah, coba Ibu simpulkan. Pertama tadi kita belajar mengenai jam. Nah, di jam itu ada jarum panjang dan Jarum pendek, jarum panjangnya digunakan untuk melihat menit. hitungan menit. Ya, jam pendeknya, jarum pendeknya menggunakan hitungan jam. Nah, ada 12 angka di jam. Tadi kan Asyifa udah paham juga cara menggunakan jam tersebut, ya kan? Nah, pesan Ibu, tetap belajar di rumah. Nah, tetap bantu orang tua, oke? Nah, tetap jaga kesehatan. Oke, cuma sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Asyifa. Jangan lupa belajar di rumah ya. Ya. Tunggu, Ibu kasihlah dulu PR-nya. Setelah ini, silakan Asyifa kerjakan PR di rumah. Bisa juga minta bantuan kepada kakak atau orang tua. Jam pelajaran kita sudah habis, sudah selesai. Nah, sebelum itu lebih baik kita bersyukur. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sekian dari penampilan video saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.